warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu mau absen terlebih dahulu. Coba ketua dilihat siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua, coba pimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa pada hari ini. Kita belajar hari ini tentang ngerahan dan atau gadai. Sebelum masuk, ibu mau tanya terlebih dahulu, apa pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Coba Rama. Minggu kemarin kita membahas tentang pinjam-meminjam menurut fikih, Bu. Ya, apa itu? Pinjam-meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang tersebut dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Ya, bagus. Berarti masih ingat ya pelajaran kita minggu kemarin? Masih, Bu. Sekarang kita belajar tentang mata pelajarannya fikih tentang ngerahan atau gadai. Apakah Nana ibu semua siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Bagus. Sebelum ibu masuk ke pelajaran, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan ngerahan dalam Islam secara baik dan benar. Itu maksudnya itu pengertian. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan rukun dan syarat ngerahan dalam Islam secara baik dan benar. Sebelum ibu menjelaskan materi ini, ibu mau membagi dulu anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama Ramatika Falni dan Ilvani Handayani, dan kelompok yang kedua Nandi Pinto dan Febrian. Coba duduk per kelompok masing-masing. Baik, Bu. Buka buku paket halaman 100 sampai 110. Coba anak-anak ibu baca dan pahami. Nanti ibu tanya dan ibu ulas kembali materi hari ini. Baik, Bu. Udah 10 menit ya. Gimana anak-anak ibu sudah paham yang dibaca tadi? Sedikit, Bu. Ya. Rohan menurut bahasa siapa yang tahu? Apa itu artinya? Tetap, Bu. Ya. Rohan menurut bahasa, ibu jelaskan kembali. Menurut bahasa itu berasal dari kata al-thubut wa al-dawam, yang berarti tetap atau kekal. Ya, Bu. Rohan ini berasal dari bahasa Arab rohan, ya rohun, dan rohana, yang berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah, rohan ini anak-anak ibu bisa pahami di sini. Di sini ibu jelaskan, ibu tulis perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan itu bisa mengambil utang kembali. Nah, dari yang ibu jelaskan pengertian secara bahasa dan istilah ini, apakah anak-anak ibu bisa memahami atau ada pertanyaan? Tidak, Bu. Itu materi kita yang pertama ya. Dan materi yang kita yang kedua masuk dengan rukun dan syarat ngerahan dalam Islam. Rukun ngerahan di sini ada 3. Yang pertama, akad dan ijab kabul. Udah sering dengar kan akad dan ijab kabul ini? Dan yang kedua, akid. Akid ini yaitu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Dan yang ketiga itu barang yang dijadikan jaminan. Dari ketiga rukun ini, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan? Belum, Bu. Kita masuk
di dalam rohani ini ada beberapa istilah yang anak-anak ibu mungkin belum paham. Istilahnya itu ada 5. Yang pertama rahin, yang kedua murtahin, yang ketiga marhun, yang keempat marhun bih, dan sikhat. Rahin ini yaitu orang yang menggadaikan barang atau si peminjam. Murtahin ini orang yang memberikan pinjaman dan orang yang menerima gadai. Marhun ini yaitu barang yang dijadikan gadai. Dan marhun bih ini yaitu barang yang dihutangkan. Sedangkan sikhat ini adalah perjanjian antara dua orang, yaitu rahin dan murtahin, dengan adanya akad dan ijab kabul. Nah ibu, coba dilihat yang ketiga, kita bahas tentang syarat rahan. Syarat rahan ini ada 3. Yang pertama rahin dan murtahin, yang kedua sikhat, dan yang ketiga marhun bih atau utang. Rahin dan murtahin ini sudah ibu jelaskan tadi. Rahin ini orang yang menggadaikan dan murtahin ini orang yang menerima gadai. Tentang pemberi dan penerima gadai ini disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap atau orang yang sudah tahu atau balik belakang dalam melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu orang yang berakal dan balik. Yang kedua sikhat. Sikhat ini menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sikhat dalam rohan tidak memakai syarat tertentu atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini dikarenakan sebab jual beli. Jika memakai syarat, maka syarat tersebut batal, tetapi rohannya itu tetap sah. Dan yang ketiga marhun bih atau utang. Di sini menyangkut adanya hutang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang tetap. Maksudnya utang tetap ini tidak ditambah-tambahkan atau dilebihkan dan diberikan bunga. Jika itu diberikan bunga atau dilebihkan, sama halnya dengan riba. Sedangkan riba di sini sangat bertentangan dengan syariat hukum Islam. Nah, mungkin sekian banyak dari yang ibu jelaskan tadi. Apakah anak-anak ibu sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Jika anak-anak ibu yang mau ditanyakan, ya silahkan. Saya Bu. Ya, coba Rahma, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin menanyakan, kalau seandainya ada seseorang yang meminjam uang dengan jaminan, terus yang meminjam uang tersebut meninggal dunia, bagaimana hukum barang jaminan tersebut, Bu? Ya, bagus pertanyaan dari Rahmatika kali. Ibu langsung jawab saja. Di dalam kajian fikih, gadai ini sama dengan artinya dengan rahan, dan adanya rahin dan murtahin. Jika rahin ini sudah menyerahkan jaminan dan murtahin ini sudah menerima jaminan tadi, sedangkan murtahin ini sudah memberikan uang yang akan dipinjamkan kepada rahin, itu tuh sudah sah menurut hukum Islam, walaupun keadaannya disebabkan oleh keadaan yang seperti sudah wafatkah, meninggal orang yang meminjam tadi, itu bisa digantikan dengan ahli waris. Misalkan yang meninggal itu ayahnya, bisa digantikan oleh anaknya, bisa diteruskan gitu. Berarti kalau seandainya yang si peminjam ini sudah meninggal, berarti tanggung jawabnya dialihkan kepada ahli warisnya ya Bu? Ya, itu tuh digantikan oleh anaknya, tapi uangnya itu dari hasil wasiat ayahnya gitu. Oh gitu. Seandainya ayahnya tersebut tidak mempunyai uang wasiat atau apa, berarti kan tidak apa-apa diganti oleh anaknya. Intinya kan tanggung jawab itu diserahkan kepada ahli waris si yang meninggal ini. Iya. Ya. Terima kasih kepada Rahma, pertanyaannya bagus sekali ya.
Apakah anak-anak ibu yang lain masih ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Mungkin sekian dan waktu kita juga sudah habis sepertinya ya. Biar lebih paham, coba anak-anak ibu buka buku paket fikih kita halaman 112. Di sana ada evaluasi dengan esai berjumlah 5. Nanti anak-anak ibu jadikan PR tugas minggu depan, kita kumpulkan, kita bahas sama-sama. Terkait dengan tugas yang ibu berikan tadi, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan? Tugasnya dikirim via email atau bagaimana, Bu? Atau dibikin di buku latihan, Bu? Mungkin dibikin di buku latihan aja, kalau enggak di double folio. Jadi kumpul minggu depan ya, Bu? Ya, kumpulkan minggu depan. Itulah pelajaran kita hari ini, dan anak-anak ibu sangat bersemangat. Ibu lihat pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang wakaf, dan anak-anak ibu minta kalau untuk memahami dan membaca materi di materi wakaf ini. Dan itulah pelajaran kita hari ini. Jika ada ibu salah kata dalam penyampaiannya, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah, dan baca doa penutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.